mitra pengemudi. Kami juga ada tadi sisi pengguna. Jadi sisi pengguna tadi misalnya ada platform fee, katakanlah 2.000 misalnya. Jadi yang dibayarkan oleh pengguna itu 10.000 tambah 2.000, jadinya 12.000. Nah, yang suka jadi masalah adalah yang dihitung itu 8.000 per 12.000, bukan 10.000. Nah, kalau 8.000 tadi itu dibaginya 12.000, maka sudah pasti lebih tinggi daripada 20%. Mengenai komisi, pemerintah telah mengatur komisi maksimal untuk aplikator sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022. Aplikator hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Saat ini, kewenangan untuk mengubah komisi yang diterima oleh driver ojek online ada di tangan Kementerian Perhubungan. Mungkinkah ada jalan keluar? Tak kuasa kita mendengar pemirsa tadi di paket pengantar apa yang disampaikan oleh sebagian besar driver online ataupun pengemudi online ini terkait dengan apa yang dialaminya saat ini. Tapi salah satu tuntutannya adalah adanya rapat dengar pendapat. Kita sudah dengar tadi sampai dengan sore hari. Pak Yanuar, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami apa saja kemudian ini dibahas dalam RDP tersebut. Ya, tadi kita menerima dari 66 komunitas atau paguyuban ojol di Komisi 5, kita dengar apa yang selama ini menjadi kegundahan kawan-kawan sehingga tanggal 20 Mei kemarin turun ke jalan. Yang pasti ya, yang menjadi tuntutan teman-teman ini kan berangkat dari kebutuhan yang harusnya 20% menurut ketentuan di perhubungan, tapi pada faktualnya teman-teman ojol ini dipotongnya 30, 40 bahkan 50%. Kan ini biang keroknya ini kan di sini. Aplikator tidak konsisten dengan apa yang sudah diatur ya. Sehingga ada tuntutan dari teman-teman ini mulai dari 10% untuk aplikasi ditambah lagi fitur-fitur yang itu kemudian memberatkan teman-teman ojol. Seperti aceng, ada slot gitu ya. Sehingga berbayar untuk teman-teman yang sudahlah nyari order di lapangan susah, kemudian harus berkompetisi lagi dengan membeli slot dan aceng yang hanya 5.000 untuk setiap kali antaran. Ini kan merugikan ojol. Nah, tentu semua masukan ya yang disampaikan tadi oleh teman-teman ojol, ini kita sudah mulai kick off ya. Kita sudah mulai kick off untuk mempersiapkan payung hukum yang lebih lengkap. Jadi pimpinan DPR, Pak Dasko sudah memberikan disposisi kepada kami di Komisi 5 untuk segera, karena ini sangat urgent. Teman-teman ojol ini belum punya payung hukum sebenarnya. Karena kalau kita melihat di Undang-Undang 22 2009, ini teman-teman ojol terutama roda 2 ini belum punya payung hukum yang kuat, sehingga perlu diregulasi. Dan hari ini tadi kita undang komunitas ojol di seluruh Indonesia perwakilannya, ini kick off. Kita mulai rapat dengar pendapat, kita serap dari apa keinginan teman-teman ojol, nanti kita akan undang yang lain, aplikator kita undang, pelaku UMKM kita undang gitu ya, konsumen juga nanti kita undang, payment gateway-nya juga kita undang ya, karena transportasi online ini sekarang sudah menjadi sebuah ekosistem bisnis yang baru. Betul. Bukan hanya masalah ojol dan aplikator, tapi juga ada merchant di situ, ada UMKM di situ, ada konsumen juga di situ, ada pola payment gateway yang juga berbeda gitu ya. Nah, seluruh ekosistem ini kan harus kita rawat. Baik. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah setelah RDP ini kemudian akan memanggil aplikator juga, hasilnya itu nanti akan seperti apa? Apakah revisi undang-undang kah atau akan ada undang-undang atau rancangan undang-undang baru? Ya, jadi tadi saya lanjutkan Mbak Celia. Ini tadi kita sudah mulai kick off. Jadi kita sedang merancang sistem transportasi online. Ya, nah tadi itu kita dengar keinginan dari teman-teman ojol ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan kalau undang-undang ini terbentuk sehingga mereka terlindungi, gitu ya. Nanti dari sisi aplikator juga sama. Kita mau dengar apa yang menjadi concern mereka, ya. Dan seluruh stakeholder termasuk nanti para pakar tentu kita akan libatkan, dan ini membutuhkan partisipasi publik yang besar sehingga undang-undang nanti tentang transportasi online ini yang terus terang ini
semakin didorong sama pimpinan DPR. Jadi Pak Dasko punya konsen terhadap masalah ini, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lah, ya, ini bisa diselesaikan dan teman-teman ojol itu punya payung hukum dan punya daya ikat ketika itu menjadi sebuah undang-undang. Gitu. Oke. Berarti akan ada undang-undang untuk pengemudi ojek online. Jadi ya? undang-undang transportasi online lah kira-kira Undang-undang gitu ya. transportasi untuk online. awalnya nanti judul seperti apanya ini akan berproses. Baik, saya akan bergeser ke Pak Igun. Pak Igun, mungkin Anda bisa sampaikan pada kami, tadi sempat ikut RDP juga atau bagaimana? Ya, hari ini sampai tadi sore ya kami mengikuti RDP bersama Komisi 5 menyampaikan aspirasi-aspirasi kami nih bersama sekitar 66 dari aliansi, organisasi, teman-teman semua ini satu suara ya. Jadi aspirasi kami terfokus pada satu, yaitu potongan biaya aplikasi 10% itu. Oke. Jadi kita memang tadi aspirasi kami ini terfokus pada satu itu dulu. Terfokus pada itu. Ya. Artinya kalau kita melihat, kalau saya baca di media online begitu, ada beberapa, ada yang tuntutannya 5, ada yang tuntutannya 9. Kalau Anda sendiri dari Garda tuntutannya apa saja, Pak? Tuntutan kami hanya yang pertama nih, adanya payung hukum untuk transportasi online, khususnya untuk ojol ya, karena ojol ini belum ada payung hukum, belum ada perlindungan hukum. Ini konsisten dari tahun 2017, kami perjuangkan terus hingga saat ini. Nah yang kedua, nah ini yang memang dinamika yang terbaru ini adalah mengenai potongan biaya aplikasi. Ini yang kedua. Potongan biaya aplikasi 10% itu. Jadi dua poin. Lalu yang ketiga, revisi tarif. Karena di Kepmenhub 1001 tahun 2022, dari tahun 2022 hingga saat ini belum ada revisi. Sedangkan di dalam Kepmenhub tersebut, revisi itu harus dilakukan evaluasi per 6 bulan. Nah ini belum pernah ada evaluasi, sehingga kita meminta tolong itu ditinjau, dievaluasi. Karena gini, perusahaan-perusahaan aplikasi ini sudah menerapkan tarif-tarif di bawah regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan gitu. Nah ini 3 poin utama itu kita. 3 poin utama itu. Artinya 10% itu tidak bisa diganggu gugat, tetap 10%? Tidak bisa diganggu gugat. Kita udah sepakat. Kami pun kemarin sudah menyampaikan secara unjuk rasa dengan masa berbagai aliansi. Semuanya 10%. Oke, baik. Selain Garda, pemirsa, kita juga hadirkan ada SPAI dan juga Kajol, tapi kami akan dengarkan bagaimana kemudian tuntutan dan juga apakah sepenuhnya mengikuti demonstrasi kemarin, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.